Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib, azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam, legam, kotor, penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah.
Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santer Jabazar yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer all-stage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era Presiden sebelumnya. Ungkit ucapan Yusuf Kala, Jokowi dinilai cuma ingin dengeri omongan buzzer. Semakin parah malah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santer Jabazar yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer all-stage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era presiden sebelumnya. Ungkit ucapan Yusuf Kala, Jokowi dinilai cuma ingin dengeri omongan